Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kembali kita berjumpa untuk mengkaji kitab Allah yang Allah turunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Bagaimana kita akan dapat menemukan petunjuknya, memperoleh hidayahnya, kalau kita hanya sekedar membaca tanpa memahaminya. Bukankah Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu, kata Allah, yang penuh dengan berkah, agar ditadabburi ayat-ayatnya oleh manusia, dan agar orang-orang yang punya akal itu jadi ingat, sehingga mereka kembali kepada Allah dengan mentauhidkannya, meninggalkan segala sesembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk ke tafsir surat Al-A'la yang dimulai dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Ahibati fillah. Di akhir surat At-Tariq, Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang Al-Quranul Karim, Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Quran ini adalah sebuah kebenaran yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Bukan gurauan, bukan humor, bukan bikinan manusia. Lalu Allah menjelaskan kondisi orang-orang kafir yang terus melakukan tipu daya. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Apa kata Allah? Famahilil kafirin. Tangguhkan mereka. Orang-orang kafir itu, mereka ingin segera azab Allah itu turun sebagai bukti kalau mereka salah. Tapi Allah itu maha agung, maha mulia. Dia tidak serta-merta terburu-buru memberikan hukuman dan sanksi, tapi dia memberikan waktu. Segala bentuk kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, Allah itu bersih, suci dari semua tuduhan itu. Maka kemudian Allah perintahkan kita untuk Sabbihisma rabbikal a'la, untuk bertasbih memuji Allah. Subhanallah. Ada beberapa surat yang dimulai dengan tasbih. Nah, nih para penghafal Quran. Coba awal surat kalau dihitung dari Al-Fatihah ke belakang nih. Apa awal surat yang dimulai dengan tasbih? Nah, tafadhal, siapa yang mau jawab? Surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid. Yang pertama. Al-Hadid? Sebelum Al-Hadid nggak ada?
Ada Apa? Al-Isra. Jamil. Nah, awal surat itu adalah surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana ini masdar. Yang maknanya tanpa ada batasan waktu, batasan tempat. Tapi memang Allah adalah maha suci dalam semua waktu dan kondisi. Kemudian setelah itu Allah juga memulai beberapa surat dengan tasbih tapi dengan fi'il madhi. Yang tadi disebutkan di surat Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Kemudian di surat Al-Hasyr pakai fi'il madhi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu fi'il madhi yang lalu. Kemudian di surat Jumu'ah, Taghabun, ya, Allah memulai dengan fi'il mudhari, yusabbihu. Yang sabbaha itu di Al-Hadid, Al-Hasyr sama As-Saff. Ya. Kemudian yang yusabbihu itu dua surat. Jadi awalnya masdar, kemudian fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian setelah itu fi'il amr, perintah. Sabbih isma rabbika. Setelah mendengar, membaca, maka bertasbihlah. Barakallahu fiik. Itu mungkin sebagai muqaddimah kita akan masuk kepada pembahasan surat Al-A'la. Apakah dia itu Makkiyah atau Madaniyah? Karena memang diperselisihkan kemakkiyan surat ini disebabkan di dalamnya mengandung perintah untuk sholat, untuk zakat dan sholat. Sehingga mereka berpikir bahwasanya sebenarnya ulama mengatakan surat ini adalah surat Madaniyah. Karena ada perintah untuk mengeluarkan zakat yang dianggap itu zakatul fitr. Kemudian fasalla itu salatul id. Tapi yang benar surat ini adalah surat Makkiyah. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Tafsir surat Al-A'la dari kitab Lubab Tafsir min Ibni Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh hafizahullahu ta'ala. Suratul A'la, Al-A'la yang paling tinggi adalah surah Makkiyah. Dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, sahabat Nabi SAW yang pertama kali datang kepada kami, yaitu penduduk Madinah, adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Lantas keduanya membacakan Al-Quran kepada kami. Kemudian Ammar, Bilal, dan Sa'ad datang menyusul dan lalu datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama 20 muslim lainnya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang. Sungguh aku tidak pernah menyaksikan penduduk Madinah sebahagia ini. Sampai-sampai aku menyaksikan anak-anak berseru lantang, inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah datang. Dan tidaklah beliau Shallallahu alaihi wasallam datang ke kota ini jika aku membaca Sabbi isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang paling tinggi, yakni pada beberapa surah yang semisalnya. Barakallahu fiik. Nah, yang menunjukkan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, bahwa Al-Bara bin Azib yang berada di kota Madinah, dia itu sudah menghafal surat Sabbih isma rabbikal a'la dan surat-surat yang semisal dengannya sebelum hijrahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa surat ini turunnya di Mekah. Sahabat-sahabat yang datang ke Mekah, yang datang ke Madinah dari Mekah, Mus'ab bin Umair, Ibn Ummi Maktum,
kemudian ada Ammar, Bilal, yang lainnya. Mereka datang membawa surat ini. Sehingga Al-Bara' bin Azib telah menghafalnya sebelum Nabi hijrah. Ini menunjukkan bahwa surat ini Makki. Bagaimana Al-Bara' bin Azib menyebutkannya? Perjalanan hijrah. Proses hijrahnya para sahabat. Ada yang datang rombongan besar seperti Umar bin Khattab membawa 20 orang. Tapi ada yang cuma berdua, ada yang bertiga. Dan bagaimana gembiranya penduduk Madinah dengan datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi masuk. Jadi intinya Al-Bara' bin Azib telah menghafal surat Sabbihisma Rabbikal A'la sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan lanjutkan. Dan dalam kitab As-Sahihain dinukil juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu an, "Halla shallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha." Mengapa engkau tidak mengerjakan salat dan membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la yaitu surat Al-A'la, atau wasyamsi waduhaha yaitu surat Asy-Syams, atau ayat wal laili idza yaghsha yaitu surat Al-Lail. Barakallahu fikum. Mungkin di sini tidak terlalu nampak ya wajhud dalalah kalau ini menunjukkan surat ini adalah surat Makkiyah. Tapi yang pertama itu merupakan dalil yang jelas ya bahwa sebelum hijrahnya Nabi SAW ternyata surat Sabbihisma Rabbikal A'la ini sudah sampai ke kota Madinah. Artinya udah dihafal oleh para sahabat. Adapun kisah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini Masya Allah alaih. Dia sholat Isya bersama Nabi SAW kemudian pulang ke kampungnya. Untuk mengimami di kampungnya Bani Salimah. Dia pernah sholat Isya membaca Al-Baqarah. Bayangin jemaah. Kita duduk aja baca Al-Baqarah kadang-kala nggak selesai. Ini Mu'adz baca Al-Baqarah. Sholat Isya. Sehingga ada sahabat lain yang punya keperluan mundur sholat sendiri dia. Akhirnya terjadi fitnah tentang ini, tentang masalah sholatnya Mu'adz. Nabi memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau menegurnya agak keras. Afattanun ya Mu'adz. Apakah engkau pelaku fitnah yang akan menimbulkan kekacauan gara-gara sholatnya dengan membaca Al-Baqarah? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, kalau engkau sholat bersama orang-orang itu, engkau harus perhatikan kondisi makmummu. Ada yang punya hajat, ada yang sudah tua. Maka cukup engkau membaca Halla shallaita bisabbihisma rabbikal a'la. Kemudian wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha. Kita lihat di sini Nabi tidak menyebutkan nama surat. Karena memang penamaan surat-surat Al-Quran itu apakah dari Nabi atau dari para sahabat. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang nama-namanya dari Nabi. Tapi ada yang Nabi tidak menyebutkan namanya. Tapi beliau menyebut seperti yang kita lihat. Sabbihisma rabbikal a'la. Wasyamsi waduhaha. Wal laili idza yaghsha. Ini menunjukkan keutamaan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Di mana Nabi SAW menganjurkan Mu'adz kalau sholat Isya untuk membaca surat-surat ini. Baik, dilanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat 2 hari raya Id membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Dan jika bertepatan dengan hari Jumat, maka beliau membaca kedua-dua. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan dulu. Demikianlah hadis yang terdapat di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Muslim di dalam kitab sahihnya, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Subhanallah jemaah. Bayangkan Nabi SAW membacakan 2 surat ini pada saat berkumpulnya umat manusia.
berkumpul tahunan dan berkumpul pekanan. Yang tahunan setiap sholat Id, hampir Nabi selalu membaca surat ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Hal ataka hadithul ghasyiah. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang hafal surat ini, yang tiap Jumat dia mendengar imam sholat Jumat membaca Sabbihisma rabbikal a'la, tapi dia tidak memahami maknanya. Padahal di situ ada pesan-pesan indah agar kita mentauhidkan Allah, agar ingat sama Allah, agar merenungkan ciptaan Allah Jalla Jalaluh, dan agar takut dengan neraka, berharap masuk surga. Tapi karena tidak sedikit dari umat Islam yang tidak faham dengan apa yang dibaca oleh imam, ya habis sholat biasa-biasa aja. Padahal orang-orang yang beriman itu, kata Allah Jalla Jalaluh, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka itu. Tapi kenapa keimanan kita nggak bertambah? Karena kita tidak memahami artinya, tidak mentadabburinya, atau kita faham tapi kita sedang memikirkan hal lainnya. Nah, barakallahu fiik. Ini menunjukkan atas keutamaan surat Sabbihisma rabbikal a'la dibacakan ketika berkumpulnya umat manusia sebagai bentuk ya agar mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, bukan hanya dari khutbah Jumatnya saja, tapi dari surat yang dibaca oleh imam, mereka pun mendapatkan hidayah. Baik. Dilanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Mustadnya dari hadis Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Abzah, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam salat witir membaca Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat Al-A'la, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, yaitu surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan juga Al-Mu'awwidhatain, itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, barakallahu fikum. Ini tentang keutamaan surat Al-A'la ini. Bagaimana Nabi SAW yang beliau tidak pernah meninggalkan salat witir. Beliau senantiasa membaca di 3 rakaat itu Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, di yang ketiga Qul huwallahu ahad. Ini bukti bahwa surat ini surat yang mulia. Memang tidak disebutkan keutamaan tersendiri. Seperti membaca Al-Ikhlas, itu menyamai sepertiga Al-Quranul Karim. Tapi ini karena sering dibaca oleh Nabi SAW, menunjukkan keagungan dan keutamaan surat ini. Yang seharusnya menjadi bahan pendorong kita untuk bersemangat memahami ada apa di balik surat Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a, faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra, sayadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa, alladzi yaslan naral kubra, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Sucikanlah nama Rabb-Mu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar-kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumputan itu kering kehitam-hitaman. Kemudian akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad. Maka kamu tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberimu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh karena itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan menjadi api yang besar. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Begitu cintanya Allah Azza wa Jalla dengan tasbih. Kerjanya malaikat itu bertasbih kepada Allah. Allah juga mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil. Semua yang di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan yang dinisbatkan kepada. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Abd Khair, sami'tu Aliyan yaqra'a, aku mendengar Ali membaca sabbihisma rabbikal a'la, faqala subhana rabbiyal a'la. Beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Dan ada riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ini perintah. Tatkala ada perintah, apa sikap kita dengan perintah tersebut? Mengamalkannya. Allah menyuruh kita bertasbih, mengagungkan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. Imam Ahmad rahimahullah menuturkan, telah meriwayatkan kepada kami Abu Abdurrahman, beliau mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Musa, yakni Ibnul Ayyub al-Ghafiqi, pamanku. Iyas bin Amir memberitahu kami, aku pernah mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, ketika surat Al-Waqi'ah ayat 74 dan 96, Fasabbih bismi rabbikal azim turun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, bacalah bacaan itu dalam rukuk kalian. Adapun ketika turun ayat Sabbih isma rabbikal a'la, beliau bersabda, ij'aluha fi sujudikum, bacalah bacaan itu dalam sujud kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu kita membaca ketika sujud subhana rabbiyal azimi, dan ketika ruku ya kita membaca subhana rabbiyal azimi, dan ketika sujud tatkala kita berada di tempat yang terendah, meletakkan kening kita di tanah, kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Menyucikan Allah dari segala bentuk kekufuran, kesyirikan. Ada yang menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Seperti ucapan orang-orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir. Kita yang kaya. Maka kita akan katakan subhana rabbiyal a'la. Nggak benar ucapan mereka. Ketika mereka mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu, artinya Allah nggak mau ngasih. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Nggak, Allah lebih agung, lebih suci dari apa yang mereka tuduhkan. Dan bicara al-a'la, maka sifat Allah itu, Allah adalah yang tertinggi. Di tempat dan kedudukan. Allah berada di atas arsy-Nya. Allah tidak butuh dengan arsy tersebut. Tapi Allah mengatakan tentang dirinya,
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pemurah itu beristiwa di atas arsy. Bagaimana ucapan yang baik itu naik, diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Dan bagaimana ucapan yang buruk itu dilemparkan ke bawah, ditolak sama Allah Azza wa Jal. Bagaimana malaikat-malaikat Allah itu naik dan turun. Jadi antara kita sama Allah hanya ada atas dan bawah. Allah di atas sana, di atas arsy-Nya, tanpa kita menyebutkan bagaimana arsy, bagaimana istiwanya Allah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu dengan dirinya. Tapi kita menetapkan untuk Allah apa yang dia tetapkan untuk dirinya. Jadi kalau bicara sabbihisma rabbikal a'la, kita teringat dengan sifat al-ulu, ketinggian Allah di atas semua makhluknya, dan ketidakbutuhan Allah dengan apapun dari makhluknya. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Lantas firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa fasawwa", yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, yakni yang menciptakan makhluk dan menyempurnakannya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Nih kalau bicara ciptaan Allah, coba kita lihat. Betapa indahnya ciptaan Allah Jalla Jalla. Mau yang di langit, yang tiap hari kita melihatnya. Mentari, planet-planet yang ada rembulan, bintang-bintang, ada awan. Coba engkau lihat, apakah ada kekurangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Allah menyuruh kita untuk merenungkannya. Kalau kita melihat hutan dengan pohon-pohonnya yang besar, kita melihat binatang-binatang dengan bentuk yang beragam, kita melihat burung-burung yang penuh dengan warna yang indah, dengan bentuk-bentuk yang siapa yang bikin? Siapa yang membuatnya? Allah Jalla Jalaluhu. Terbentang. Orang kalau lagi jalan-jalan, di situ dia melihat alladzi khalaqa fasawwa. Bisa dia seperti itu. Ada ular yang nggak punya kaki. Ada binatang dengan kaki yang 4. Ada binatang yang kakinya 2. Jadi betapa banyaknya. Ya kalau kita melihat binatang-binatang itu, kita lihat diri kita. Manusia sekarang. Bagaimana penciptaan manusia sendiri. Allah meletakkan mata kita di sini. Tidak seperti mata ayam yang ada di samping. Kenapa mata ini di sini tempatnya? Kok enggak lebih tinggi aja ya? Di sini. Kenapa mata kita kok tidak di samping seperti ayam? Supaya kita enggak perlu kalau nyebrang tolah-toleh. Sampai ada cerita, kenapa ayam itu kalau nyebrang enggak pernah tolah-toleh? Nyebrang aja dia. Matanya di samping. Coba kita lihat. Kenapa hidung kita kok 1? Kenapa kok enggak 2? Kenapa mulut kita di sini? Kok mulut kita tidak di belakang sini? Alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptaan. Kita dapat melihat kenapa rambut alis kita tidak seperti rambut kepala kita. Kenapa bulu mata kita tidak seperti kumis kita yang tumbuh terus sehingga kita perlu potong tiap hari. Kenapa gigi kita diciptakan 2 kali? Gigi susu. Kenapa ada gigi susu dulu? Baru gigi yang permanen.
Terus kenapa gigi kita ini kok nggak seperti kuku yang tumbuh terus? Bayangin kalau orang tiap hari Jumat potong gigi. Sebelum sholat Jumat dia potong giginya karena giginya tumbuh. Haibatifillah. Nggak ada sudah. Yang seperti ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa manusia bulunya tidak seperti bulunya monyet? Allah sempurnakan. Jadi semuanya Allah ciptakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bagaimana Allah ciptakan kelelawar? Berbeda dengan burung. Dan kenapa ada kelelawar? Kelelawar hanya keluar di malam hari. Dia dapat mendengar dari jarak yang jauh katanya. Dapat melihat dalam kegelapan. Burung tidak. Kalau antum ke lautan, antum lihat ikan-ikan dengan warna-warni. Kenapa ada ikan hiu? Allah sempurnakan penciptaan ikan hiu. Allah jaga ekosistem alam ini. Jadi semuanya indah. Tinggal bagaimana kita bertasbih. Mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ketika melihat ciptaan Allah yang begitu indahnya. Bukan malah kita melakukan kesyirikan. Bagaimana orang-orang musyrikin di Mekah? Mereka menyembelih domba. Siapa yang menciptakan domba? Untuk selain Allah. Menyembelih onta untuk selain Allah. Buah-buahan dikumpulin, kemudian disesajikan. Untuk siapa? Maka ingat, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaq. Dia yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaan. Tidak ada yang dapat mengkritisi ciptaan Allah Azza wa Jal, atau dia berpikir dapat membuat yang lebih indah lagi. Ketika orang-orang sekarang mungkin mereka membuat film ya, animasi ini itu. Nggak ada. Mereka tidak akan mencapai ciptaan yang lebih baik, yang lebih sempurna dari ciptaan Allah. Ada animasi atau kartun yang mata itu cuma satu di sini. Di sini aja matanya. Nggak ada ciptaan Allah yang matanya seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, selain menciptakan, apa kata Allah Azza wa Jalla? Firman-Nya, "Walladzi qaddara fahada," dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Mujahid berkata, memberi petunjuk kepada umat manusia, jalan menuju kesengsaraan serta jalan menuju kebahagiaan. Juga memberi petunjuk kepada binatang ternaknya untuk pergi ke tempat pengembalaannya. Barakallahu fikum. Lebih umum dari itu, Allah yang menentukan kadar besar, kecilnya, menentukan rizkinya, menentukan rumahnya, menentukan anak-anaknya nantinya. Dan fahada, Allah memberikan petunjuk. Petunjuk itu ada dalalatul irsyad. Yang memberikan petunjuk kepada manusia, umpamanya dikasih tahu, ini loh, sholat duhur itu dilakukan jam sekian sampai jam sekian. Ini kasih tahu orang ini. Sholat nggak sholat terserah dia. Tapi ada orang yang kasih petunjuk kemudian dia mengamalkannya. Yang namanya hidayatul taufik. Sebagian ulama menambahkan ada hidayatul ilham. Hidayah atau ilham yang Allah berikan kepada makhluknya yang tidak berakal. Kita lihat contohnya ikan. Pernah melihat ikan mujair? Anda masih ingat ikan mujair ini? Karena dulu abah Anda punya kolam. Ikan mujair itu siapa yang ngasih tahu, yang ngajarkan kepada dia, kalau nanti telurnya menetas, ibunya ini harus menjaga anaknya. Di mana dijaga anaknya sama ibunya?
Dipeluk sama dia nggak bisa. Akan ada predator-predator yang dapat memangsa anaknya. Sang ibu dikasih petunjuk sama Allah. Tatkala ikan itu ada bahaya, maka ikan mujair ini, bukan hanya mujair, mungkin ikan lain, akan memasukkan ikan itu ke mulutnya. Dimasukkan ke mulutnya. Dan tidak dimakan. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada berang-berang. Ya, cerita berang-berang, coba dilihat nanti bagaimana berang-berang itu membuat dam, membuat bendungan. Dia potong kayu ketika ada sungai yang mengalir. Ketika sungai itu mengalir deras, bahaya buat dia nantinya, dia akan terseret. Tapi bagaimana dia bentuk bendungan. Dia gergaji itu pohon yang berada di pinggir sungai agar jatuh ke sungai. Dengan giginya ya. Kemudian dia kumpulin kayu-kayu di sana. Kemudian dia bikin sarangnya. Dia bisa berenang di sana. Dia cari makan di situ. Ada berang-berang. Subhanallah. Siapa yang ngasih petunjuk? Bukan hanya kepada berang-berang. Yang biasa kita lihat semut. Siapa yang ngajarkan kepada semut cara cari makan? Cara bekerja yang begitu rapinya. Apakah semut itu tiap hari dapat pengarahan ya? Dari atasannya, ya kumpul semuanya. Shh. Pagi ini kita cari makan ya. Bismillah, yuk berangkat. Kamu cari makan. Enggak ada. Mereka berangkat cari makan. Mereka balik ke rumahnya. Mereka susun makanan tersebut. Kepada lebah. Auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Bagaimana Allah arahkan kepada lebah itu untuk menjadikan gunung-gunung tempat bagi mereka. Kita lihat ya ada madu gunung ini itu. Sampai ngajarin dia. Semuanya jamaah. Antum pernah ngelihat nggak? Anak-anak sering sebelum tidur sama anak-anak lihat binatang-binatang ya. Ada ayam. Bagaimana ayam itu sayang sama anaknya, sama telurnya. Dia bertelur, subhanallah. Ada yang telurnya itu keluar dari ramannya. Ana lihat ya, pada waktu, bukan lihat di video, Ana lihat di kandang Ana, itu ada telurnya yang menjauh dari ramannya. Ana lihat gimana caranya dia. Apa perlu Ana ambil itu telur, Ana taruh di bawahnya? Enggak. Ternyata dia tarik itu. Sama kepalanya, sama cucuknya itu ditarik, dimasukkan ke dalam. Lalu dia dudukin lagi. Pertanyaannya, di sekolah mana dia sekolah? Belajar sama siapa dia? Allah yang mengilhamkan. Maka di sini, walladzi qaddara fahada. Baik, lihat burung lah. Bagaimana burung membuat sarang. Wah, sarangnya burung ini macam-macam. Ada burung lovebird ya. Ana lihat ketika dia bikin sarang, dia ambil daun, dia potong itu daun. Kemudian dia bersihkan. Daun itu yang mau dia pakai itu hanya tengahnya saja. Hanya tengahnya yang dia pakai. Terus dia kumpulkan di punggungnya. Dia masukkan di punggungnya. Nanti baru dia bawa. Banyak sekali. Makanya kalau kita lihat manusia yang suka menonton ciptaan Allah, melihat ciptaan Allah, ya insya Allah dia akan tambah beriman. Hadza khalqullah. Ini ciptaan Allah yang menentukan kadarnya masing-masing. Ini punya telur berapa. Kalau kita lihat burung telurnya cuma 2, cuma 3. Kemudian kita lihat bagaimana singa. Singa itu hidup di hutan. Bersama banyak binatang. Tapi ternyata binatang itu nggak pernah habis. Nggak ada binatang punah karena dimakan oleh singa.
atau oleh predator lainnya. Terus binatang punah itu dimakan siapa? Manusia. Manusia jemaah yang membuat, kita lihat tuh warna-warni yang indah dari ciptaan Allah ya. Jadi yang jelas Allah telah memberikan petunjuk sehingga binatang-binatang itu hidup dan tahu bagaimana cara mengerami telurnya, bagaimana melahirkan anaknya, bagaimana menyusui anaknya. Kalau kita lihat beruang kutub, Anda jadi ingat beruang kutub ya. Bagaimana ketika sedang dia sembunyi di dalam jamaah. Berbulan-bulan gak makan. Baru nanti dia akan keluar. Dalam kondisi kurus dia. Sampai. Terus ada ikan. Di Afrika itu katanya ikan yang kalau musim apa? Musim kering. Ikan itu akan menyelamatkan dirinya. Dalam bungkusan seperti itu. Ketika musim hujan. Dia akan keluar lagi. Siapa yang ngasih tahu sama ikan itu? Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Nah, Masya Allah. Kita lihat tuh yang namanya beruang kutub ya sama anaknya. Siapa yang ngajarin anaknya untuk nyusu sama emaknya itu? Allahu Akbar. Dan bagaimana dia tidak memangsa anaknya. Allah Jalla Jalla. Ketika ada orang Badui yang ditanya, dari mana engkau tahu Allah itu ada? Dari ular. Dari ular. Iya. Ular itu kalau gigit orang bisa mati itu orang. Tapi dia hidup bersama bisa yang mengalir di tubuhnya. Siapa yang menciptakan? Yakin ada yang menciptakan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi akhrajal mar'a," dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, yakni yang terdiri dari semua jenis tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Faja'alahu ghusaa'an ahwa, lalu dijadikan rumput itu kering kehitam-hitaman. Ibnu Abbas berkata, yakni kering dan mengalami perubahan. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana kehidupan ini berlangsung? Semua diciptakan dari air. Semuanya. Maka agar kehidupan ini berlangsung, Allah turunkan air dari langit. Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Mulai ini kehidupan akan berlanjut. Apa saja yang kita lihat? Beras yang sampai ke rumah kita. Siapa yang menumbuhkannya? Petani? Enggak. Petani cuma nanam. Allah mengatakan, afara'aitum ma tahruthun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Coba kalian lihat yang kalian tanam itu. Kata Allah, apakah kalian yang menumbuhkannya atau Allah yang menumbuhkannya? Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan semuanya kering. Maka Allah ingatkan, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Semuanya hidup dari sana. Singa pun hidup dari tumbuh-tumbuhan. Loh kok bisa Ustaz? Singa tuh gak makan rumput. Nah, tapi dia makan yang makan rumput. Oh subhanallah jemaah. Bagi yang orang-orang Sunda yang suka sama yang ijo-ijo itu, coba dilihat lalapan ini semuanya dilalap sama dia. Siapa yang mengeluarkan itu? Siapa yang menumbuhkan itu? Sekarang orang-orang pada punya apa istilah hidroponik ya di rumah mereka. Siapa yang menumbuhkannya? Makanya kalau Allah berkehendak mati dia nggak tumbuh, mati. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu Allah mengingatkan. Allah pula yang menjadikannya kering kehitam-hitaman. Ini juga untuk mengingatkan manusia bahwa kehidupan tidak akan lama.
Yang dilihat warnanya hijau ya, lama-kelamaan dia akan menguning. Kemudian menjadi hitam dan hilang. Kita pun manusia seperti itu. Anak-anak yang kita lihat lucu-lucu nanti tidak akan jadi lucu lagi. Bahkan akan meninggalkan kesedihan. Barakallahu fiik. Nah, Firman-Nya Jalla wa'ala lebih lanjut, Sanukri'uka, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad. Fala tansa, oleh karena itu kamu tidak akan lupa. Yang demikian itu termasuk pemberitahuan dari Allah sekaligus janji darinya bagi beliau, bahwasanya dia akan membacakan suatu bacaan pada beliau tidak akan lupa terhadapnya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Demikian itulah yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Sedang Qatadah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dibacakan kepadanya Al-Quran, biasanya Nabi itu akan berusaha untuk mengulangi bacaan Jibril. Karena takut lupa beliau. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Qiyamah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Jadi enggak perlu lagi Nabi itu terburu-buru ketika Jibril mewahyukan kepadanya. Dan di sini Allah tegaskan, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu Quran, kamu tidak akan lupa. Kecuali yang Allah berkehendak Nabi untuk lupa. Baik lupa dalam bentuk sebagai pelajaran buat umatnya, bagaimana orang kalau lupa, sehingga Nabi menjadi contoh dalam hal itu, atau lupa dengan dinasahnya ayat-ayat sama Allah, dihapuskannya ayat tersebut. Ini babnya babun nasakh. Jadi intinya Allah Azza wa Jal akan membacakan kepada Nabi SAW Al-Quran Karim, beliau tidak akan lupa. Kalaupun ada yang lupa, itu juga karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik untuk satu penetapan hukum atau untuk menghapuskan beberapa ayat yang Allah kehendaki. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal. Ada juga yang berkata bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya fala tansa, oleh karena itu kamu tidak akan lupa, bahwa ia termasuk tuntutan, dan mereka yang berpendapat demikian menjadikan makna pengecualian ini bagian dalam naskah. Dengan pengertian lain, Nasakh. engkau tidak akan lupa Bagian terhadap dalam. apa-apa yang telah kami bacakan kepadamu, terkecuali apa yang dikehendaki Allah untuk dihilangkan di Nah, sehingga barakallahu fikum. nasakh, sehingga tidak ada dosa bagimu jikalau engkau meninggalkannya. Taib, ahibati fillah. Jadi ucapan di sini ada yang berkata bahwa yang maksud dengan fala tansa itu jangan dilupakan. Tuntutan itu maksudnya jangan dilupakan. Nah, talab. Adapun istisna seperti tadi yang disebutkan, kecuali kau nggak akan lupa kecuali yang, atau tuntutan supaya Nabi tidak melupakannya, kecuali yang Allah akan menasakhnya. Mau tidak mau, Nabi akan lupa atau Nabi akan melupakannya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Dan firman-Nya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, yakni tahu apa yang ditampakkan dan disembunyikan oleh para hambanya, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Tidak ada sesuatu dari semua itu yang tersembunyi darinya. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Setelah Allah menyebutkan sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Ingat ada dua makna di sini. Makna yang pertama adalah
informasi, pemberitaan dari Allah bahwa Nabi tidak akan lupa kecuali yang Allah kehendaki. Yang kedua, fala tansa maksudnya adalah jangan dilupakan. Kecuali yang Allah hapuskan hukumnya, maka engkau lupakan. Jadi itu makna atau dua penafsiran para ulama tentang fala tansa illa masya Allah. Yang pertama berkaitan dengan pemberitaan, yang kedua berkaitan dengan tuntutan agar Nabi jangan melupakan. Ya harus diingat terus gitu. Kecuali yang illa masya Allah di sini maknanya nasikh, kecuali yang Allah hapuskan hukumnya, yang kau lupa gitu. Kau tinggalkan, nggak ada masalah kau meninggalkannya. Baik, kemudian Allah sebutkan Allah itu tahu dengan segala sesuatu. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yang sembunyi bagi Allah seperti terang. Sehingga di sini berisi ancaman buat orang-orang yang menyembunyikan keinginan-keinginan jahat. Kriminal-kriminal yang tidak ada yang tahu. Allah tahu. Dan satu saat Allah akan bongkar. Bahkan pada hari kiamat, kita baca di surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Pada hari akan ditampakkan semua yang dirahasiakan. Yang baik dan yang buruk. Allah juga mengatakan, yauma idin tu'radun, la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan ditampakkan. Di dunia ini ada orang yang merasa dapat menyembunyikan sesuatu. Menyembunyikan tindakan buruk dia, menyembunyikan pengkhianatan dia, dapat dia sembunyikan. Seakan-akan nggak ada yang tahu, Allah tahu. Dan kalau sampai mati kok nggak dibongkar sama Allah, ada hari untuk dibongkar segala-galanya. Barakallahu fikum. Nah, serta firman-Nya wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberimu taufik ke jalan yang mudah. Kami akan memberikan kemudahan kepadamu atas berbagai perbuatan dan ucapan baik, dan membuatkan untukmu jalan yang penuh kemudahan serta toleransi lagi lurus dan seimbang, tanpa adanya kebengkokan, rintangan, dan kesulitan padanya. barakallahu fikum. Ini kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla bahwa Allah akan memudahkan jalan menuju kemudahan. Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan Nabi berkata yang baik, mengambil sikap yang baik, kebijakan yang baik ya. Yang membuat Nabi membawa agama yang mudah untuk diamalkan. Sehingga prakteknya Nabi kita alaihi salatu wassalam, tidaklah beliau dikasih dua pilihan. Satu permasalahan yang dua-duanya boleh. Melainkan beliau akan memilih yang paling mudah. Beliau cinta dengan kemudahan. Dan agama Islam ini agama yang mudah. Ya dimudahkan untuk syariat ini. Dan dimudahkan untuk menuju ke surga nanti. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, inna hadad din yusr. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Engkau lihat, semuanya mudah. Kalau bicara ibadahnya, muamalatnya, hukum-hukumnya, akhlaknya, semuanya mudah dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan ini. Seperti sholat. Sholat mudah apa? Sulit. Sholat. Kalau kita melihat manusia yang bekerja dari pagi sampai sore. Bandingkan dia dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 4. Bekerja. Ada yang bekerja di bawah terik matahari. Dibandingkan dengan sholat yang hanya 5 waktu. Yang satu waktu mungkin hanya 5 menit. Anggap 10 menit. Hanya 50 menit engkau dituntut untuk sholat. Sisanya silakan bekerja. Jadi ini janji Allah akan memudahkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk segala kemudahan dalam ajaran agamanya. Di sini disebutkan nggak ada kebengkokan, nggak ada kerintangan, dan nggak ada kesulitan. Namun jamaah, kenapa manusia sulit mengamalkannya? Karena dia punya nafsu, dia punya syahwat,
Yang nafsunya ini condong dengan hal-hal yang enak-enak, yang seneng-seneng. Sehingga ketika diperintahkan untuk sesuatu, maka tadi kita contohkan, dia bekerja 8 jam di bawah terik matahari, dia lakukan. Karena ada kesenangan dia di sana. Ada ambisi dia di sana. Kadang-kala dalam beribadah kepada Allah, ambisi itu nggak ada gitu loh. Tapi yang jelas ini Allah akan memudahkan. Makanya nanti kita akan baca di surat-surat selanjutnya, di surat apa jamaah? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau ini untuk Nabi SAW, tapi Allah sebutkan. Untuk semuanya Allah akan berikan kemudahan. Asalkan dia bertakwa, dia berbagi, dia tinggalkan yang haram. Dan dia percaya dengan adanya hari kebangkitan. Percaya dengan adanya surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan baginya jalan kemudahan untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi kalau ada orang yang mendustakan hari kebangkitan, bakhil, pelit dia, maka kita akan mudahkan bagi dia jalan menuju kesulitan. Jadi semuanya berat, semuanya ruwet. Nggak bisa, nggak mampu. Gara-gara tidak adanya keimanan di diri. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Juga firman-Nya Jalla Jalaluh, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Artinya, sampaikanlah peringatan pada waktu peringatan itu mendatangkan manfaat. Dari hal tersebut, dapat kita ambil tata krama dalam menyebarkan ilmu, yaitu tidak boleh meletakkannya tidak pada tempatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, tidaklah engkau menyampaikan salah satu hadis kepada suatu kaum yang tidak dapat dicerna oleh akalnya, melainkan hal itu hanya akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Lantas dia juga mengatakan, ajaklah orang-orang berbicara ihwal apa yang mereka ketahui. Apakah kalian suka mereka akan mendustakan Allah dan Rasul-Nya? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Di sini disebutkan tata krama tatkala menyampaikan, memberikan peringatan, ya, memberikan pencerahan dan nasihat. Fadzakir in nafa'ati dzikr. Berikan peringatan tatkala peringatan itu bermanfaat. Artinya ada kondisi-kondisi yang kita nggak perlu ngomong di sana. Nggak akan bermanfaat. Jadi ributnya nantinya umpamanya. Contoh nih, ketika ada orang sedang minum. Apakah baik bagi kita memberikan peringatan kepada mereka? Nggak ada, mereka akalnya nggak ada. Gitu. Kemudian bagaimana cara berbicara? Jadi orang itu menyampaikan dengan harapan yang menerima atau yang mendengar dapat mengambil manfaat. Gimana antum ceramah pakai bahasa Arab di desa yang mereka nggak bisa bahasa Arab? Baik. Oh iya, wajar Ustaz, enggak lah. Bagaimana antum menyampaikan nasihat di kampung dengan bahasa Indonesia yang fasih dan benar, tapi orang kampung nggak ngerti bahasa Indonesia? Apakah jadi bermanfaat buat mereka? Ya nggak jadi bermanfaat. Maka kadangkala ada daerah-daerah yang mereka itu jarang mendengar bahasa Indonesia. Ketika ada yang ceramah pakai bahasa Indonesia, selesai ceramah, saling tanya, apa yang disampaikan Ustadz tadi? Maka kita lihat bagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib. Ma anta bimuhaddithi qauman hadithan. Ma anta bimuhaddithin qauman hadithan. Tidaklah engkau menyampaikan
salah satu hadis, sebenarnya bukan salah satu hadis ya. Itu salah satu pembicaraan hadis itu ucapan, omongan orang yang nggak nyampe akalnya mereka kepada pembahasan itu. Maka akhirnya bukan mereka jadi faham, yang ada mereka tambah bingung. Maka di sini kalau kita lihat para ahli filsafat, ulama kalam, kalau mereka ngomong membingungkan. Ngomongnya itu terlalu tinggi. Kadang-kadang dianggap terlalu tinggi. Ini enggak, bukan terlalu tinggi. Memang itu omongan yang nggak bisa dicerna dengan mudah. Berbeda dengan bahasa Al-Quranul Karim. Berbeda dengan sabda Nabi SAW yang selalu mudah dan dapat dicerna dengan cepat. Tapi kalau sudah omongannya ahli filsafat, kadang-kala baca 2-3 kali, ana ya baca bantahan Ibn Taimiyah umpamanya kepada beberapa ulama filsafat. Ya. Itu kalau kita baca omongan mereka memang sulit untuk difahami. Sampai kita melihat sebagian mereka di akhir hayatnya, karena membaca omongan-omongan yang sulit untuk dicerna, akhirnya dia juga bisa pemikirannya terganggu. Maka Ali menyampaikan, kalau menyampaikan sesuatu yang dapat dicerna sama akal mereka. Tujuannya adalah memberikan peringatan agar mereka dapat manfaat. Kemudian kita juga perlu melihat situasi dan kondisi dalam menyampaikan. Seorang ustadz ketika hendak menyampaikan sesuatu, sangat baik bagi dia kalau bertanya, audiennya siapa? Oh, audiennya umpamanya mahasiswa. Oke, cara ngomongnya tahu. Audiennya siapa? Audiennya petani. Yang banyak mereka buta huruf. Oh, cara menyampaikannya sesuai. Audiennya perempuan-perempuan yang janda-janda yang diceraikan. Cara ngomongnya bagaimana? Jadi ini sebuah arahan dari Allah agar tatkala kita memberikan peringatan, bagaimana peringatan itu dapat bermanfaat. Bukan yang penting ana sudah ceramah. Yang penting ana sudah sampaikan. Faham gak faham urusan mereka. Loh, engkau harus memahamkan mereka. Karena tujuannya peringatan ini agar jadi manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah ceramah engkau. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah. Lalu firman Allah Azza wa Jalla, sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Maksudnya, manusia yang hatinya merasa takut kepada Allah dan mengetahui bahwa dia akan bertemu dengannya, hai Muhammad, sungguh akan pelajaran dari apa yang kau sampaikan. Nah, jadi ini juga berita gembira. Hiburan buat Nabi SAW. Nabi itu menyampaikan kepada penduduk Mekah. Datang kepada majelis-majelis mereka. Menyampaikan. Tapi ternyata ditolak. Bukan karena waktunya yang tidak tepat. Bukan karena kondisinya yang kurang sesuai. Semuanya sesuai. Jadi kadangkala orang itu sudah menyampaikan dengan cara yang baik. Dengan bahasa yang mudah dicerna. Waktu yang tepat. Tapi ternyata ditolak. Maka ketahuilah, tidak semua orang dapat hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan, tapi menyampaikan dengan cara yang paling baik. Allah sebutkan, sayadzakkaru man yakhsha. Yang akan takut kepada Allah, yang akan dapat mengambil pelajaran itu, orang yang takut sama Allah SWT. Yang dia percaya dengan adanya hari kebangkitan. Hari ditegakkannya keadilan. Sehingga orang itu yang akan mendengarkan, kemudian mengamalkan. Makanya kadang-kala ada ceramah, bahasa yang sudah bagus. Orang-orang cuma nunduk kepala, oh bagus ceramahnya. Bagus, mudah dicerna. Tapi nggak diamalin. Ada yang seperti itu. Terus siapa yang akan mengamalkan nasihat yang disampaikan? Man yakhsha. Orang yang takut.
Dan Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ini siapa? Yang punya ilmu. Maka itu pentingnya belajar agar kita semakin takut sama Allah Azza wa Jal. Dan agar nasihat-nasihat yang disampaikan itu berguna buat kita. Nah, lanjutkan. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Orang-orang yang celaka kafir, yaitu orang kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Maksudnya di sini adalah tidak mati sehingga dia dapat beristirahat, serta tidak juga menjalani kehidupan yang memberikan manfaat kepadanya. Bahkan kehidupan itu malah mencelakakannya. Karena dengan kehidupan itu dia merasakan apa yang menimpanya, berupa adab yang pedih dan berbagai macam siksaan. Barakallahu fikum. Baik. Al-ashqa itu sebenarnya arti secara bahasa adalah orang yang paling sengsara. Orang yang paling melarat dan menderita. Al-ashqa. Syaqiyun ashqa. Dan ini sebutan buat orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang paling menderita. Walaupun ketika hidup bergelimang harta, punya anak, punya usaha, dihormatin, dihargai, banyak followernya, populer orang itu. Apa kata Allah Azza wa Jal? فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Engkau jangan takjub dengan harta dan anak-anak mereka. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah ingin mengadab mereka dalam kehidupan dunia. Maka di sini orang yang menolak nasihat adalah al-ashqa. Orang yang sengsara. Orang melarat. Dan biasanya orang merusak atau menolak nasihat itu karena sombong. Maka Nabi menyebutkan tentang kesombongan. Dia punya sesuatu yang menyebabkan dia merasa lebih baik dari orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah orang-orang yang akan menolak. Dikasih tahu, dikasih penjelasan. Terus gimana cerita dia? Alladzi yaslan naral kubra. Itu diceritain masuk neraka dia. Dikasih tahu jalan ke surga, sudah dimudahkan, ini mapnya, tinggal engkau klik, engkau tinggal ngikutin. Tapi dia nggak mau. Dia mau cari jalan lain. Ya udah. Allah sebutkan an-naral kubra. Karena neraka akhirat beda dengan api dunia. Api dunia ini satu bagian dari 69 bagian. Jadi ada 7 bagian neraka, yang di dunia ini satu bagiannya. Nanti api neraka disebut Al-Kubra karena apinya itu ditambahkan dari satu yang panas seperti dunia ini ditambah 69 kali. Yang tiap satu apinya itu sama. Api itu besar, jemaah. Dan gak penuh-penuh neraka itu. Terus minta tambahan. Sampai Allah bertanya kepada api neraka yang besar ini, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa kata api ini? Hal min mazid, tambah lagi, masih ada tambahan, terus tambahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian setelah masuk neraka, apakah orang akan berpikir mati? Ya mungkin diadab di sana sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan. La yamutu fiha wa la yahya. Nggak hidup, nggak mati. Kalau mati selesai. Orang tuh di dunia kalau disiksa,
jangan disiksa. Orang kalau dikasih penyakit ya, berbagai macam penyakit, musibah, dia kepingin mati. Karena dia berpikir mati istirahat. Di sana nggak ada kematian. Makanya bagaimana penghuni neraka itu menyeru malaikat penjaga neraka, malaikat Malik. Allah mengatakan, "Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Mereka teriak-teriak, "Wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu untuk menyelesaikan kita, mematikan kita." Nggak dijawab sama Malik. Bertahun-tahun mereka teriak-teriak, nggak dijawab. Sampai dikatakan 1000 tahun kemudian Malik mengatakan, "Innakum maki." Kalian di sini. Dan satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dari kehidupan manusia. Mereka teriak-teriak minta air, minta air. Karena mereka nggak hidup, nggak mati. Mereka minta air, minta minuman. Dikasih minuman, nah. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaq. Ya, mereka teriak-teriak minta dikasih air yang panas seperti besi yang mendidih, jemaah. Yang kalau mereka dikasih minum, meleleh semua wajah mereka. Perut mereka juga ikut. Maka la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati kemudian istirahat dan tidak hidup yang dapat menikmati. Yang ada di sana semua adalah siksaan dari Allah Azza wa Jal. Maka mereka disebut al-ashqa. Orang yang paling menderita. Walaupun ketika hidup di dunia mereka merasa gembira, enggak, engkau akan jadi orang yang paling menderita nanti. Nah, dilanjutkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nari alladzina hum ahluha." Baik, barakallahu fikum. Anda rasa mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya? Munadia, kita lanjutkan ini di Ustaz. pertemuan yang akan datang kayaknya. Siap. Barakallah. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini Ana baca pertanyaan yang pertama ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz tadi Mu'ad membaca Al-Baqarah pada sholat Isya, lalu Rasulullah SAW menegurnya. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa mengapa engkau tidak mengerjakan sholat dengan membaca surat Al-A'la, Asyam dan Al-Lail. Apakah ini artinya kita disunahkan untuk membaca surat tersebut di sholat Isya, Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallah fiik. Nah, mahibati fillah. Jadi apa yang ditanyakan oleh Munadia benar. Bahwasanya ketika sholat Isya itu pertama kita tatkala sholat Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an Karim yang kau hafal. Artinya surat mana saja yang kita baca ketika sholat itu diperbolehkan. Tapi dianjurkan ketika sholat Isya itu membaca dari Awsatul Mufassal. Jadi sholat Isya itu surat Mufassal ini dimulai dengan Al-Hujurat atau Qaf ya, insyaAllah adik-adik yang belajar itu tahu. Ketika sholat Isya itu dianjurkan membaca dari Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal ya dari Amma yatasa'alun sampai ke Ad-Duha. Itu ketika sholat Isya. Ketika sholat subuh dianjurkan artinya bebas. Dia mau baca dari Tiwalul Mufassal. Itu dimulai dari Qaf atau Al-Hujurat sampai Juz Amma. Adapun sholat maghrib dianjurkan membaca dari Qisarul Mufassal yang
dari Ad-Duha sampai akhir surat. Tapi kadang-kala Nabi SAW surat maghrib pun bacaannya panjang seperti itu. Jadi betul kalau kita dianjurkan ketika sholat Isya untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian wasyamsi wadduhaha, dan yang semisal dengannya. Dan semisal dengannya ya tadi ke akhir surat amma yatasaalun. Barakallahu fiik. Ustaz. Untuk yang bertanya langsung Ummu Fatin, Tafadholi. Syukran Mudir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya yang itu ya Ustaz ya, kalau kita mengagumi ciptaan Allah melalui binatang atau dari perilaku-perilaku mereka yang Allah ilhamkan buat mereka, itu yang tepatnya ucapan apa ya Ustaz? Dan terus juga kalau misalnya kita melihat kepada tumbuh-tumbuhan yang kita kepingin dia itu sempurna hingga matang ya Ustaz ya, sampai bisa dipetik, itu mungkin kalau itu kan berharap sampai sempurna ya Ustaz, karena kan kadang-kadang rontok atau gimana. Apa kita bisa baca yang Masya Allah la quwata illa billah itu ya Ustaz? Naam. Ya ahibati fillah. Bicara tasbih, ucapan subhanallah. Kapan kita baca? Ketika sholat kita selalu membaca. Ketika ruku kita mengatakan subhana rabbiyal azim. Ketika sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah yang menakjubkan, ya kita bacakan subhanallah. Atau ketika kita melihat perbuatan-perbuatan syirik, kita mengatakan subhanallah. Amma yasifun, maha suci Allah gitu loh. Dari apa yang dilakukan mereka. Jadi kita bertasbih mengagungkan Allah atas besarnya ciptaan. Tapi kita juga bertasbih tatkala melihat perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kita mengatakan subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka kerjakan gitu. Karena intinya tasbih itu berisi pengagungan Allah dengan menyucikannya dari segala kekurangan dan mengagungkannya dengan segala kesempurnaan. Kita baca subhanallah. Adapun kita membaca Masya Allah, nggak ada masalah kita juga membaca Masya Allah ketika melihat keagungan ciptaan Allah atau keindahan yang Allah lakukan, yang Allah perbuat, ya, yang Allah bikin, yang Allah buat. Sebagaimana cerita di surat Al-Kahfi ya. Falaula iddakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Ini juga ucapan untuk menunjukkan bahwasanya untuk menghilangkan segala keujuban dari diri kita. Bahwa ini adalah kebesaran Allah, ini adalah kehendak Allah Jalla Jalaluh. Seperti itu. Jadi kalau bicara bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita punya pohon yang lagi berbuah, kita takut rontok ya. Nabi SAW minta berkahnya. Jadi kita pun minta agar Allah memberkahi tumbuhan kita. Dengan doa Allahumma barik fi, Allah berkahi ini Allah, jangan sampai dia mati, jangan sampai dia umpamanya layu, jangan sampai rontok. Jadi kita berdoa sebenarnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar buah-buahannya itu tetap nggak rontok seperti itu. Adapun kalau kita mau mengatakan Masya Allah tadi untuk menghilangkan ujub dari diri kita atau ya menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik dan juga berharap kepada Allah agar Allah menjaganya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, seperti yang Ana pernah dengar bahwa kalau umroh atau haji dengan tidak pakai mahram, maka yang berdosa adalah perjalanannya. Tapi untuk haji dan umroh itu sendiri, insya Allah tidak mengapa gitu, ada pahala insya Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan hukum seorang akhwat penuntut ilmu yang pergi ke mahat tapi tidak tanpa mahram, Ustaz? Apakah sama seperti itu Ustaz, yang berdosa hanya perjalanannya, tapi ilmu yang didapat tetap berkah insya Allah Ustaz? Kan Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz.
Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak boleh meremehkan perintah-perintah, wala larangan-larangan. Kalau bicara umroh atau haji tanpa mahram, kita pernah singgung bahwa masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Sebagian membolehkan kalau umrohnya itu atau hajinya haji wajib dan dia tidak punya mahram memang yang bisa mengantarkan dia dan perjalanannya dijamin keamanannya, maka dia boleh berangkat karena itu kewajiban dia untuk berangkat. Jadi masalahnya memang ada khilaf, tapi pendapat yang lebih kuat, jangan melakukan perjalanan kecuali dengan mahram. Bicara kondisi lainnya, menuntut ilmu. Kurang lebih sama sebenarnya. Tatkala dia melanggar arahan Nabi SAW, maka dia berdosa. Maka hendaklah dia beristighfar. Bukan dia meremehkan. Oh nggak masalah, bukan. Tapi karena memang ya apa Ustaz, nggak ada mahramnya gitu ya. Jadi kita ini akhirnya berangkat bareng-bareng perempuan-perempuan semuanya demi keamanan. Kita naik pesawat bareng, naik ini bareng. Agar bisa saling menjaga umpamanya karena orang tua kita nggak mampu. Ya semoga Allah tetap berkahi ilmu yang dicari dan yang didapatkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair. Untuk yang bertanya, Umu Sakinah, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Terkait penciptaan manusia, apa namanya? Kan di Al-Quran sendiri ada di anjuran misalnya memilih budak atau orang-orang kulit hitam itu lebih baik selama dia muslim daripada yang misalnya cantik gitu tapi musyrik gitu Ustaz. Nah. Dan di hadis juga suka ada taat ke pemimpin walaupun yang memimpin budak hitam gitu. Itu maksud secara gimana ya? Kalau penciptaan manusia kan suka dibilang penciptaan Allah kan semuanya indah gitu-gitu Ustaz. Terus Allah juga melihat ketakutan manusia gitu. Cara menghubungkannya gimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, inilah jamaah. Ana pernah membaca pembahasan tentang masalah hitam. Ini adalah adab dan etika dalam menyebutkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak dikatakan buruk dan jelek. Enggak. Tapi hitam. Karena orang memandang hitam itu dengan pandangan yang kurang bagus gitu. Maka tidak perlu menjelaskan bahwasanya dia itu jelek. Kalau dikatakan walaupun budak yang jelek, nggak bagus. Tapi tatkala dikatakan wala amatun mu'minatun, nah, ya yang di ayat itu ada hitam, nggak ada kan? Yang hafal, tunggu Anda lihat ayatnya biar Anda nggak salah. Kalau yang di ayat itu wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatun mu'minatun. Iya. Amah mukminah tidak disebutkan di sini hitam. Disebutkan budak yang beriman. Tapi di hadis Nabi SAW disebutkan tadi budak yang hitam. Wa in abdun habasyiyun. Iya, sebenarnya tidak disebutkan budak hitam ya. Habasyi dari Habasa. Memang biasanya orang Habasya hitam mereka seperti itu. Jadi ini untuk menghindari penyebutan jelek atau buruk. Karena sebenarnya dalam ciptaan Allah semua ada keindahan gitu. Sifat yang diberikan itu mengikuti image yang ada di masyarakat. Yang di masyarakat itu mereka memandang orang hitam ini nggak bagus gitu. Padahal sebenarnya indah kita lihat. Orang-orang hitam pun ada yang cantik kayak teman kita yang ada di Papua setelah dia bertahun-tahun. Setelah Ana perhatikan ternyata tampan-tampan juga mereka gitu Ustaz.
Setelah bertahun-tahun dia tinggal di situ gitu loh, dia baru tahu. Tapi memang penyebutan hitam ini untuk menghindari menyebutkan sifat-sifat jelek lainnya. Cukuplah dengan isyarat itu orang sudah paham karena mengikuti budaya yang ada di masyarakat. Mungkin seperti itu, tapi yang jelas semua ciptaan Allah itu indah. Kalaupun ada yang cacat, kita tahu ada yang cacat. Allah sengaja ciptakan hal itu. Untuk apa? Supaya yang lainnya bersyukur dengan keindahan yang Allah berikan. Dan ini juga ujian buat orang tersebut. Apakah dia bersyukur atau tidak? Hadza ahtafan, apakah dia bersabar atau tidak? Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ana bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu telah meninggal dan meninggalkan harta warisan dapat dari ayahnya berupa tanah dan beberapa perhiasan dan tabungan yang didapat dari mendiang suaminya. Pertanyaannya, bagaimana pembagian harta warisan ibu menurut syariat Islam yang benar? Ibu tersebut mempunyai satu orang laki-laki dan beberapa saudara perempuan, serta 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Tunggu dulu. Tadi ada anak laki-laki pertama. Punya anak laki-laki 2, perempuan 1. Dan ibu itu juga punya saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan. Dan semasa hidup, ibu pernah mengatakan kepada salah seorang anak laki-lakinya bahwa 1 set perhiasan yang ibu beli pada saat itu akan diberikan kepada istri dari anak-anaknya tersebut. Apakah 1 set ini tidak dimasukkan warisan Ustadz? Siap. Tapi tidak ada saksi Ustadz, hanya ke anaknya langsung bicaranya. Demikian Ustadz, jazakumullah khair. Siap. Nanti Ana dikoreksi ya kalau ada yang kurang lengkap dari apa yang Ana tangkap ya. Ibu ini meninggal, punya ahli waris. Ahli warisnya itu yang perlu dipertimbangkan adalah yang ke atas ke bawah dulu, sebelum yang ke samping. Kalau dia punya anak laki-laki, berarti yang ke samping nggak dapat. Saudara-saudara nggak dapat. Yang perlu dilihat juga ada nggak asal usulnya ke atas. Kalau ada orang tuanya dapat juga. Yang dapat warisan di sini kalau Anda lihat, kalau nggak punya orang tua, maka yang dapat warisan hanya anaknya. 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, bagian perempuan, setengah dari bagian laki-laki. Baik, tadi ada yang kurang Anda pahami. Dia punya dapat harta itu dari mana kemudian? Dari bapak kandungnya dan ada sebagian dari pemberian suami yang sudah meninggal Ustaz. Berarti dia dapat warisan dari bapak kandungnya dulu? Iya, betul Ustaz. Oke, dapat warisan dari bapak kandung, dapat warisan dari suaminya. Betul Ustaz. Berarti harta itu memang harta milik dia, yang ahli waris yang dapat itu cuma anak-anaknya. Ada anak laki dengan 2 anak perempuan, kalau nggak ada orang tuanya ya. Kemudian bagaimana dengan perhiasan tadi? Kalau itu hibah dari orang tua, maka hibah itu harus diserah terimakan ketika hidup. Itu hibah. Tapi kalau itu sekedar janji, kemudian mati belum diserahkan, maka jadi warisan. Kalau itu wasiat ini, kalau ibu mati, ini buat fulana. Yang fulana bukan ahli waris. Tadi, fulana itu istrinya, anaknya umpamanya karena dia berkhidmat, bukan ahli waris, nggak apa-apa. Yang nggak boleh dapat adalah ahli waris. Tapi sepertinya ucapannya gimana tadi, ucapan ibunya? Beliau katakan bahwa 1 set perhiasan yang ibu beli pada saat itu berikan kepada istri anaknya. Berikan, tapi belum diberikan. Tapi belum diberikan. Iya, berarti belum terjadi hibah. Berarti masuk warisan. Kalau hibah itu syaratnya sudah diserah terimakan. Tapi kalau masih belum diberikan, berarti masih mau diberikan. Kalau akhirnya dia mati, ya balik kepada hukum asal harta tersebut, yaitu milik ahli waris nantinya.
karena belum diserah terimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya jadi pertanyaan terakhir itu Ummu deh. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Insyaallah jemaah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Semoga Allah memberkahi ilmu kita dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan ini, dan semoga kita semakin bertambah keimanannya setelah membaca tafsir sebagian surat Al-A'la ini yang kita akan sering membacanya. Mungkin kita setiap hari membacanya ketika sholat witir, sehingga bukan hanya membaca hurufnya, tapi kita juga mentadabburi maknanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Sampai doa ini pun kita bertasbih menyucikan Allah Jalla Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.